Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Danti Budianti dan di video ini saya akan menjelaskan materi psikologi kognitif tentang atensi. Pertama, apa itu atensi? Atensi merupakan proses kognitif untuk memilih suatu objek dan mempertahankan untuk tetap fokus memperhatikan objek yang dianggap penting serta mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam prosesnya. Aliran informasi yang dipilih untuk diperhatikan akan cenderung relevan dengan aktivitas dan perhatian yang kita miliki saat itu. Atensi menggunakan dua proses dalam pengenalan persepsi, yaitu bottom-up processing dan top-down processing. Bottom-up processing terjadi ketika kita memusatkan aktivitas mental kita pada rangsangan yang menarik pada lingkungan sekitar dan menyita perhatian kita. Misalnya, perhatian kita tiba-tiba teralihkan pada sesuatu yang tiba-tiba bergerak. Di sisi lain, terkadang kita memusatkan perhatian pada suatu rangsangan khusus dan yang diinginkan. Misalnya, kita memusatkan perhatian pada materi kuliah, materi sekolah, ataupun tugas-tugas yang sedang dihadapi. Proses ini disebut juga dengan top-down processing. Atensi dapat berupa proses sadar maupun tidak sadar. Atensi secara sadar merupakan proses terkendali, biasanya dikendalikan oleh kesadaran dan bahkan membutuhkan kesadaran untuk dapat mengarahkan atensi secara terkendali. Sedangkan atensi secara tidak sadar merupakan proses otomatis dan tidak melibatkan kesadaran. Misalnya, mengarahkan pandangan pada rangsang yang menarik secara kognitif, memperhatikan secara otomatis dan dilakukan tanpa bermaksud untuk memperhatikan hal tersebut. Terdapat 5 isu terkait atensi. Yang pertama adalah kapasitas pemrosesan dan selektivitas, yaitu memperhatikan sejumlah stimuli eksternal dari dunia eksternal alih-alih seluruh stimuli yang ada. Yang kedua adalah kendali, di mana kita mengendalikan pilihan stimuli untuk diperhatikan. Yang ketiga adalah pemrosesan otomatis, yaitu proses rutin yang amat familiar sehingga hanya memerlukan sedikit atensi sadar. Yang keempat adalah neuroscience kognitif, di mana otak dan sistem saraf pusat adalah pendukung anatomis bagi atensi. Dan yang kelima adalah kesadaran. Atensi membawa peristiwa-peristiwa ke alam kesadaran. Selanjutnya adalah teori-teori atensi. Terdapat dua teori atensi. Yang pertama adalah bottleneck theory dan yang kedua adalah feature integration theory. Bottleneck teori pertama kali dibawa oleh Broadbent pada tahun 1958. Teori ini menyebutkan bahwa jumlah informasi yang dapat diproses oleh manusia sangatlah terbatas. Hal ini diumpamakan dengan konsep leher botol karena sesuai dengan pemahaman tentang atensi. Leher botol yang sempit mengakibatkan tidak semua informasi yang ditangkap oleh sensori dapat diproses oleh manusia. Feature integration
attention, termasuk seri pemrosesan di mana objek diidentifikasi sekali. Focus attention yaitu jenis pemrosesan yang lebih dibutuhkan ketika objek lebih kompleks. Jika gambar terisolasi diproses secara otomatis pada pre-attentive processing, kemudian orang harus bisa secara tepat menempatkan target di antara yang lain. Contohnya, seseorang mencari lingkaran yang ada garis dan yang tanpa garis, maka tentu saja akan lebih mudah mencari lingkaran yang ada garisnya. Yang ketiga ada illusory conjunction, yaitu ketidaktepatan kombinasi gambar mengkombinasikan satu bentuk objek dengan warna objek yang berdekatan. Contohnya, ketika seseorang melihat segitiga berwarna merah dan lingkaran berwarna biru, orang tersebut menyebutkan telah melihat lingkaran berwarna merah. Selanjutnya, faktor-faktor penarik atensi. Ada dua faktor penarik atensi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal penarik atensi, yaitu stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat menonjol, antara lain bergerak, karena manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Kita tertarik pada display lampu yang berkerlap-kerlip daripada yang bersinar secara monoton. Yang kedua adalah intensitas stimulus. Manusia akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol, lebih besar, lebih kuat, ataupun lebih banyak. Yang ketiga adalah kebaruan. Hal-hal baru atau di luar kebiasaan akan membuat individu tertarik akan hal tersebut. Yang keempat adalah ulangan dari stimulus atau pengulangan. Stimulus yang diulangi akan menarik perhatian daripada yang tidak. Contohnya, bunyi klakson yang berulang-ulang akan menarik perhatian. Yang kelima adalah kontras. Stimulus yang berbeda atau bertentangan dengan stimulus lainnya akan lebih menarik perhatian. Selanjutnya adalah faktor internal. Terkadang apa yang menjadi perhatian kita tidak menjadi perhatian orang lain ataupun sebaliknya. Hal itu dikarenakan ada kecenderungan kita melihat apa yang ingin kita lihat dan mendengar apa yang ingin kita dengar. Perbedaan ini timbul dari faktor-faktor yang ada di dalam diri kita. Contoh-contoh faktor yang mempengaruhi perhatian dari dalam diri kita adalah faktor biologis, faktor sosiopsikologis, kebiasaan, dan kemauan. Semua hal itu mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Selanjutnya kita membahas macam-macam atensi. Ada dua macam atensi, yaitu atensi terbagi atau divided attention dan selective attention. Atensi terbagi merupakan pemusatan aktivitas mental pada dua kegiatan atau lebih yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Penelitian oleh David Strayer dan rekannya tentang perhatian terbagi yaitu peserta penelitian harus melakukan dua tugas, yaitu mengemudi dan menerima telepon. Peserta penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kontrol yang hanya mengemudi tanpa menerima telepon dan kelompok eksperimen yang melakukan keduanya sekaligus. Ketika berada di lampu merah, kelompok eksperimen lebih lambat menekankan pedal rem dibanding dengan kelompok kontrol. Penelitian menyebutkan bahwa perhatian terbagi dapat dilakukan dengan baik dengan latihan dan pembiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, divided attention atau perhatian terbagi banyak kita temukan. Misalnya, berjalan sambil menggunakan handphone, makan sambil menonton, belajar sambil mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah selective attention. Jika sebelumnya seseorang mendapatkan dua tugas atau lebih secara bersamaan disebut dengan divided attention, maka untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tugas tersebut, orang itu harus melakukan selective attention sesuai dengan prioritas kegiatan. Pada selective attention,
seseorang akan memfokuskan perhatian pada salah satu kegiatan dan mengabaikan yang lain yang kurang berhubungan dengan kegiatannya. Selective attention dapat berupa visual dan auditory, yaitu decotic listening, efek stroop, dan pencarian visual. Decotic listening merupakan perhatian yang terpilih yang bersifat audio. Penelitian tentang decotic listening dilakukan dengan menanyai orang yang menggunakan earphone, di mana satu pesan suara disampaikan pada telinga kanan dan satu pesan suara yang berbeda disampaikan pada telinga kiri. Kemudian orang tersebut dimintai untuk mengulangi pesan yang disampaikan pada salah satu telinga saja. Jika pendengar tersebut membuat kesalahan dalam mengulangi pesan, berarti pendengar tadi tidak melakukan selective attention. Yang kedua adalah efek stroop, merupakan suatu tugas kognitif yang pertama kali diciptakan oleh James R. Stroop pada tahun 1935. Pada umumnya, orang akan lebih cepat merespon pada tulisan yang warnanya sesuai dengan apa yang tertulis dibanding dengan pada tulisan yang warnanya tidak sesuai dengan yang tertulis. Efek stroop juga digunakan dalam psikologi klinis yang disebut dengan the emotional stroop test, di mana orang diminta untuk menyebutkan warna tinta pada kata yang berkaitan dengan kemungkinan gangguan psikologis. Selanjutnya adalah pencarian visual. Pencarian visual merupakan aktivitas yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari buku, mencari pensil, dan sebagainya. Jeremy Wolfe dan rekannya menemukan bahwa orang akan lebih akurat dalam mengidentifikasi objek jika objek tersebut sering muncul. Terdapat dua variabel yang mempengaruhi pencarian visual manusia, yaitu the isolated feature or combined feature effect dan the feature present or feature absent effect. Yang pertama adalah the isolated feature or combined feature effect. Treisman dan Gillette menemukan bahwa jika target berbeda seperti pewarnaan dari item lainnya, maka pengamat akan lebih cepat menemukan target tersebut. Fitur ini disebut dengan fitur terisolasi atau the isolated feature. Sedangkan jika terdapat beberapa item yang diberi warna yang sama dengan target, maka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan target tersebut. Dan fitur ini disebut juga dengan fitur kombinasi atau combined feature effect. Selanjutnya, the feature present or feature absent effect. Feature present, feature yang menjadi target langsung tampak di antara yang lainnya karena lebih menonjol dan menarik perhatian. Sedangkan feature absent effect, jika yang dicari adalah feature absent, fitur yang kita cari seolah-olah tidak ada di antara item fitur yang lainnya. Karena target yang kita cari tidak terlalu menonjol dan tertutupi oleh fitur-fitur yang lebih banyak dan lebih menonjol. Baiklah, materi tadi menjadi penutup video kali ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.